Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan, bulan ampunan dan keberkahan. Di bulan inilah pahala dilipat gandakan, doa-doa dikabulkan, dan hati kita dilatih menjadi lebih baik. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Anak-anakku, siswa-siswi Minna Magetan yang Bapak Tommy banggakan, Ramadan dikenal sebagai bulan Al-Quran karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana lazi unzila fihil Quran, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup. Jika kita ingin hidup kita terarah, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku yang Bapak Tommy banggakan, membaca Al-Quran, belajar tajwid, dan berusaha menghafal ayat-ayatnya adalah anak-anak yang mulia di sisi Allah. Anak-anak yang dibanggakan oleh para. Mengapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena Al-Quran pertama menenangkan hati ketika kita sedih, memberi petunjuk kita saat kita bingung, menjadi penolong kita di hari kiamat. Bayangkan jika setiap hari membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, walaupun hanya satu halaman, lama-lama hati kita menjadi lembut, perkataan kita menjadi baik, dan sikap kita menjadi santun. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, mencintai Al-Quran tidak hanya dengan membacanya, tetapi juga dengan mengamalkannya. Anak-anakku Minna Magetan yang Bapak Tommy banggakan, ketika Al-Quran mengajarkan berkata baik, maka kita tidak mengejek teman. Ketika Al-Quran mengajarkan atau memerintahkan berbakti kepada orang tua, maka kita membantu ibu di rumah. Ketika Al-Quran memerintahkan sholat, maka kita tidak malas dalam mengerjakan sholat. Kita bisa mulai dengan langkah yang sederhana, yaitu membaca Al-Quran setiap habis maghrib atau setelah berbuka. Mengikuti tadarus di sekolah dengan sungguh-sungguh, menghafal ayat demi ayat setiap hari, mendengarkan dengan baik, serta taat kepada guru yang menjelaskan tentang Al-Quran. Jika setiap hari kita dekat dengan Al-Quran, maka hidup kita akan penuh cahaya. Anak-anakku Minna Magetan yang Bapak Tommy banggakan,
Ramadan adalah kesempatan emas untuk mencintai Al-Quran lebih dalam lagi. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa kita semakin dekat dengan kitab suci ini. Mari kita berjanji, yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, menjaga adab dan akhlak. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memang harus dilakukan, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran harus menjadi pedoman kita. Karena kenapa? Karena Al-Quranlah yang akan menjadi syafaat di kelak akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Begitu kultum singkat dari Bapak Tommy. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.